masih membahas pembelajaran di masa pandemi di tahun ajaran 2021-2022 langsung bersama dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Mas Menteri tadi sempat menyampaikan soal vaksinasi ini jadi salah satu syarat untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Capaian vaksinasi untuk insan pendidikan sejauh ini seperti apa? Ya, jadinya saat ini kita sudah alhamdulillah dengan dukungan dari Satgas dan Kemenkes sebanyak 2,2 juta dari total 5,6 juta PTK itu sudah divaksinasi. Itu sekali ya. Itu berarti ini sekitar 40%. Ya, 40% itu sudah divaksinasi sekali. Yang sudah 2 kali divaksinasi artinya vaksinasi lengkap dosis kedua ini sebesar 30%, ya 1,6 juta PTK. Ya seperti yang tadi saya bilang totalnya itu 5,6 juta guru dan tenaga pendidik di sini. Dan untuk yang pelajar usia 12 sampai 17 tahun yang baru saja mendapatkan keputusan untuk bisa dilakukan untuk vaksinasi anak, ini sekitar 767.000 sudah menerima satu vaksin dosis anak dari usia 12 sampai 17 tahun. Jadi dalam hal ini Kemendikbudristek ini terus bergandengan dengan Kemenkes untuk menguatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan vaksinasi untuk PTK dan anak-anak usia 12 sampai 17 tahun ini segera terpenuhi. Itu adalah salah satu prioritas utama kita untuk menurunkan resiko pada saat PTM terbatas mulai bergulir di semua sekolah. Jadi prioritas ya vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan, juga vaksinasi bagi remaja. Lalu kalau sekarang ini kan kolaborasi dengan pemerintah daerah tentu penting. Apa saja yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk membuat pelaksanaan pembelajaran yang dinamis, apalagi di masa pandemi ini agar bisa berjalan dengan lancar? Ya, banyak sekali yang sebenarnya bisa dan harus dilakukan oleh pemerintah daerah karena sekolah-sekolah ini ada di bawah mereka. Yang pertama adalah untuk memastikan bahwa regulasi pusat dan regulasi di daerah itu sinkron. Itu yang pertama, yang merupakan daerah-daerah yang sangat efektif melaksanakan PTM terbatas dengan aman, daerah-daerah yang efektif melakukan PJJ pun itu semuanya mereka mensinkronkan regulasi pusat dengan daerah. Dan kedua adalah kolaborasi yang baik antara dinas pendidikannya dan dinas kesehatannya Pemda. Ya, untuk memastikan bahwa daftar periksa di setiap satuan pendidikan itu lengkap untuk PTM terbatas mulai dan memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya di lapangan gitu. Ini tentunya peran orang tua juga penting untuk memonitor ini. Ketiga adalah kolaborasi dengan dinas perhubungan, tentunya sangat penting untuk memastikan akses transportasi yang aman ke sekolah. Dan yang keempat adalah kolaborasi dengan Satgas Covid daerah. Nah, ini yang akan melakukan testing kalau ditemukan di dalam sekolah ada yang bergejala, penanganan kasus, berhentikan pelaksanaan PTM terbatas kalau ditemukan kasus terkonfirmasi sampai sudah aman lagi. Jadi ini adalah peran-peran terpenting untuk pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan PTM terbatas secara aman. Jadi luar biasa pentingnya peran Pemda. Dan kuncinya kolaborasi tadi ya, Mas Menteri, ini harus dilakukan bersama-sama. Dan kalau kita lihat kan sekarang kondisinya memang belum optimal pembelajaran di tengah pandemi. Lalu bagaimana dengan capaian pembelajaran siswa sejauh ini dan apa saja rencana dari Kemendikbudristek untuk mengejar ketertinggalan akibat pembelajaran yang belum optimal semasa pandemi, Mas Menteri? Iya, ini memang pandemi ini bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia memang meningkatkan kesenjangan ya di daerah-daerah kita yang susah mengakses internet ataupun bahkan listrik. Ini adalah suatu hal yang akan sangat berdampak kepada pembelajaran murid karena banyak dari murid-murid kita yang tidak bisa melakukan PJJ. Nah, itu yang kita lakukan karena ada dua ketimpangan. Satu adalah dalam aspek infrastruktur, teknologi dan akses teknologi, dan juga ada ketimpangan dalam kemampuan pengajar dan orang tua memanfaatkan teknologi tersebut. Jadinya pandemi ini sebenarnya telah mengakselerasi proses adaptasi dan adopsi teknologi. Ya, suatu hal yang bahkan setelah pandemi ini telah berlalu, menurut saya akan punya dampak yang sangat positif gitu. Jadi kami ini sekarang memprioritaskan distribusi bantuan TIK untuk sekolah-sekolah sebagai bagian dari program digitalisasi sekolah kita. Jadinya laptop, proyektor, wifi router itu yang akan kita
berikan, dan program ini akan berjalan setiap tahunnya dan akan diakselerasi. Dan kami benar-benar fokus dalam mengembangkan platform-platform pendidikan ya, yang secara gratis akan bisa membantu guru-guru meningkatkan kompetensinya, meningkatkan daya inovasinya, dan juga partisipasi orang tua dalam pembelajaran anak. Karena luar biasa itu pentingnya partisipasi orang tua. Di masa PJJ baru kelihatan betapa pentingnya peran orang tua dalam mendorong anak untuk bermotivasi dalam belajar, walaupun di rumah, walaupun anaknya jenuh, walaupun anaknya kesepian. Dan kami akan mendorong secara perlahan pelaksanaan PTM terbatas ini dengan mengutamakan tentunya kesehatan dan keselamatan para peserta didik. Jadinya sudah pasti dengan adanya PJJ ini capaian pembelajaran dari siswa ini akan terdampak negatif. Tetapi menurut saya kita bisa keluar daripada pandemi ini dengan ketangguhan yang kuat dan akan mengejar ketertinggalannya. Kita akan memasuki tahun di mana kita akan melihat melalui asesmen nasional mana sekolah-sekolah yang paling membutuhkan bantuan dan mana yang paling ketinggalan, dan dari situ kita akan mengerahkan sumber daya kita untuk membantu anak-anak kita yang ketinggalan tersebut. Jadi itu adalah tantangan kita untuk akhir tahun ini sampai tahun depan, adalah untuk mengejar ketertinggalan ini dengan berbagai macam kebijakan dan program. Nah, sistem pendukungnya termasuk orang tua di sekolah, yakni para guru, juga orang tua di rumah harus ekstra kerja keras untuk menyesuaikan kondisi pandemi seperti ini. Mungkin Mas Menteri punya cerita banyak saat berkunjung ke sejumlah daerah. Apa saja curahan hati atau keluhan yang disampaikan sekolah terkait pembelajaran jarak jauh PJJ yang berjalan, atau mungkin kesulitan mereka dalam memastikan PTM ini yang terbatas bisa dilaksanakan dengan aman? Iya. Dan dari semua kunjungan saya ke daerah, yang sudah jelas adalah keinginan setiap murid, setiap guru, dan setiap orang tua. Saya sudah datang ke Sulawesi, ke Papua, ke Kalimantan, dan dari semua sudah sangat jelas bahwa mayoritas daripada siswa, siswi, guru, dan orang tua ingin kembali ke PTM terbatas karena berbagai macam faktor. Terutama kondisi bukan hanya pembelajarannya saja yang sangat sulit, tetapi juga kondisi psikologis anak-anak mereka yang sebenarnya ingin sekali bertemu dengan manusia gitu, dengan temannya, dan paling tidak berinteraksi di depan gurunya agar bisa dibantu dengan permasalahan soal-soal yang paling sulit bagi mereka. Gitu, jadinya itu adalah satu hal yang kami dengar secara jelas gitu. Tantangan utamanya adalah banyak yang punya internet pun, banyak yang tidak punya internet, tapi bagi yang punya internet pun kadang-kadang internetnya lemot dan itu sulit. Kita mendengar banyak dari mereka yang biaya internet itu sangat tinggi, dan dari situlah terlihat ada bantuan kuota secara nasional. Kita mendengar banyak sekali komplain mengenai terlalu banyak materi atau kejar tayang guru-gurunya untuk mengejar kurikulum. Disitulah kita membuat kurikulum darurat yang sangat jauh lebih sederhana, yang tidak mengejar semua subjek, semua topik, tapi menyederhanakannya sehingga fokus kepada yang esensial saja. Banyak yang orang tua yang butuh mengkomplain kepada saya, butuh panduan saya seperti apa di rumah. Dari situlah kita menciptakan modul-modul offline yang buat orang tua untuk mereka bisa memandu anaknya lebih baik tanpa adanya internet. Jadinya itu semua kebijakan yang kita lakukan itu asalnya dari komplain yang kami dengar langsung dari warga, gitu, langsung dari murid, langsung dari guru, langsung dari orang tua. Memang itu adalah cara kita mengetahui akar permasalahan di dalam Kemendikbud dan apa yang harus dilakukan di masa krisis seperti ini. Dan sejauh ini seperti modul-modul offline, juga tadi kurikulum yang disesuaikan, itu sudah sangat membantu bagi tenaga pendidik, pelajar, dan juga para pihak terkait termasuk orang tua. Begitu Mas Menteri? Iya, bagi yang menggunakan pasti sangat membantu untuk tidak harus, karena kan kurikulum kita cukup padat, dan untuk bisa beradaptasi terhadap cara baru belajar dan memastikan semua hal dalam kurikulum itu masih masuk dalam pembelajaran itu sangat berat bagi guru, sangat berat buat anak, sangat berat buat orang tua. Jadinya apapun yang bisa, baik dari sisi ekonomi mereka seperti bayar kuota ataupun dari sisi kurikulum dan beban pembelajaran, kita memberikan fleksibilitas yang maksimum. Sama seperti kita memberikan fleksibilitas maksimum kepada penggunaan dana BOS
Ya. kepada masyarakat untuk menggunakannya untuk semua kebutuhan PTM terbatas maupun PJJ. Sehingga itu sangat membantu kepala sekolah. Banyak dari mereka yang berbicara dengan saya langsung membilang terima kasih untuk relaksasi dana BOS ini, karena kita banyak kebutuhan yang urgen yang harus dilakukan di masa ini yang tadinya tidak bisa dilakukan karena proses administrasinya dan birokrasinya jauh lebih ribet. Tapi dengan fleksibilitas ini mereka sangat terbantu untuk bisa bereaksi secara cepat di era krisis ini. Dan terakhir Mas Menteri, apa pesannya Mas Menteri untuk insan pendidikan khususnya pada tahun ajaran baru yang kedua kalinya di tengah pandemi ini? Ya, pesan saya yang pertama adalah tolong bersabar bagi adik-adik dan para guru-guru dan orang tua, tolong bersabar. Kita pasti akan melalui badai ini, badai COVID ini yang pada saat ini saya sangat yakin angka-angka ini akan mulai melandai dan turun. Jadinya semua instansi sekolah, kepala sekolah dan guru-guru tolong sekali siap-siap untuk PTM terbatas. Walaupun Anda masih di level PPKM 3 dan 4 sekarang, proses persiapan ini makan waktu. Jadi tolong dipersiapkan daftar periksanya, tolong disiapkan, dan pada saat itu sudah tidak lagi masuk pada level PPKM 3 dan 4, sekolah itu akan langsung bisa melaksanakan tatap muka. Jadi lebih baik kita semua siap siaga dan mempersiapkan semua hal yang harus disiapkan untuk agar anak-anak kita tidak kesepian lagi di rumah, tidak stres lagi di rumah, tidak bosan dan jenuh lagi di rumah, dan mereka bisa mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik dengan sekolah tatap muka. Jadi itu mungkin pesan saya terakhir bagi semua insan pendidikan. Posisinya siaga dan semoga pandemi ini segera berlalu agar pembelajaran lebih efektif lagi. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Mas Menteri. Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.